Selamat pagi, Ibu. Pada kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rencana ekspor kami, yaitu ekspor kopi luwak ke pasar-pasar Amerika. Namun, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agung Miras Kranitya, nomor absen 5, dengan rekan-rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istulan dari Weda Lestari, absen 17. Perkenalkan, nama saya Dewa Yuka Tiara Cahaya Putri, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Nikade Dwi Syahintan Putri, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Isudi Fasili Aulia, nomor absen 28. Next. Baik, di sini kami memiliki beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu deskripsi produk, analisis SWOT, strategi marketing, sumber daya manusia, operasional, finansial perusahaan, risiko bisnis, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Next. Nah, yang pertama yaitu deskripsi produk. Produk yang akan kami tawarkan atau yang akan kami produksi pada rencana ekspor ini yaitu produk yang diproduksi dari kotoran luwak atau bisa disebut kopi luwak. Nah, biji kopi luwak adalah biji kopi yang diambil dari sisa kotoran luwak. Biji kopi ini juga diyakini memiliki rasa yang berbeda setelah dimakan dan melewati saluran pencernaan luwak. Kotoran luwak ini akan diolah melalui beberapa tahap sehingga menjadi produk berupa bubuk kopi. Nah, tahapan pertama yaitu biji kopi akan dikumpulkan, lalu dicuci dan dikeringkan. Biji kopi itu sendiri memiliki 3 lapisan kulit. Nah, dari feses yang dikeluarkan biji kopi tersebut akan dikupas lagi, sehingga biji kopi yang diambil adalah lapisan biji yang paling dalam. Tahap selanjutnya, biji kopi akan disangrai selama 45 menit, hingga warnanya kehitaman. Setelah itu, biji kopi ditumbuk halus, sehingga menjadi bubuk kopi yang enak akan aroma dan cita rasanya. Kopi luwak juga diminati di kalangan masyarakat karena kaya akan manfaatnya. Yang pertama yaitu bisa untuk memperbaiki suasana hati, mengatasi migrain, dan menjadi salah satu kopi yang aman untuk lambung. Kopi luwak yang kami tawarkan juga dikemas dengan kemasan Ziplock, sehingga kopi di dalamnya tetap terjaga kualitasnya dan bisa menunjang tampilan dari kopi luwak itu sendiri. Apalagi produk akan kami pasarkan ke Amerika Serikat, oleh karena itu kemasan dengan Ziplock sangat tepat untuk diterapkan, karena dapat mencegah udara masuk ke dalam kemasan dan bubuk kopi pun dapat bertahan lama. Nah, di layar sudah kami tampilkan jenis kemasan Ziplock yang akan kami gunakan pada produk-produk kami. Next. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah kegiatan mengorganisir dan menganalisa suatu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan suatu usaha, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Analisis SWOT yang pertama yaitu kekuatan. Nah, kekuatan yang dimiliki oleh produk kami yaitu yang pertama memiliki kualitas produk yang tinggi, memiliki cita rasa yang khas, menggunakan jasa pengiriman terbaik, dan memiliki harga yang kompetitif. Yang kedua yaitu weakness atau kekurangan. Nah, produk kami tidak bisa bertahan lama yaitu maksimal 1 tahun, dan jika produk sudah dalam keadaan kebuka, maka hanya akan bertahan sampai 2 bulan saja. Dan juga produk kami memiliki kekurangan dalam keterbatasan varian rasa. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Nah, dikarenakan Amerika merupakan negara yang di mana masyarakatnya memiliki tingkat konsumsi kopi yang tinggi, oleh karena itu kami mengekspor kopi luwak ke Amerika. Selain itu juga karena minimnya pesaing kopi luwak yang mengekspor kopi luwak ke Amerika Serikat, yang di mana menyebabkan pemasaran kami di negara Amerika berjalan dengan lancar. Dikarenakan kopi yang ekspor ini memiliki cita rasa yang khas. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Threat atau ancaman yang kami miliki yaitu kurangnya legalitas yang mendukung dalam proses ekspor, sehingga menjadi hambatan untuk menembus pangsa pasar di Amerika. Dan yang terakhir yaitu sedikitnya peminat kopi luwak pada masyarakat Amerika, yang dimana dikarenakan produk kopi yang masih jarang diekspor ke Amerika itu sendiri. Oleh karena itu, kita memiliki ancaman akan pemasaran produk kopi di Amerika Serikat. Sekian pemaparan materi dari saya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada strategi marketing. Strategi marketing atau strategi pemasaran adalah rencana suatu perusahaan untuk bisa memperkenalkan brand seluas mungkin guna mencapai target pelanggan dan penjualan. Strategi pemasaran sendiri harus mampu membantu organisasinya untuk memusatkan sumber daya pada peluang terbaik untuk meningkatkan penjualan. Nah, dalam menjalankan ekspor ini, kami menerapkan strategi 4P. Yang pertama ada produk. Produk yang kami hasilkan adalah kopi luwak, yaitu biji kopi yang diambil dari sisa kotoran luwak atau musang kelapa, yang memiliki cita rasa berbeda karena hanya biji kopi dengan kualitas terbaik yang akan dikonsumsi oleh luwak. Kopi jenis ini juga memiliki banyak manfaat dan aman bagi lambung. Produk kopi yang kami ekspor akan menggunakan kemasan dengan ziplock yang menjamin tidak akan terjadi kebocoran udara. Yang kedua, price-nya, yaitu berdasarkan hasil survei dari calon konsumen kami di Amerika Serikat, harga bubuk kopi luwak dalam kemasannya di luar sekitar 6.000 US dollar atau sebesar 90 juta rupiah per 4,5 kg, dan kami akan menentukan harga jual di negara tersebut berkisar antara 1.335 US dollar atau sebesar 20 juta per kilogram, agar produk kami dapat bersaing dengan produk yang telah tersebar luas di negara tersebut. Yang ketiga ada promotion. Promotion atau promosi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan sesuatu barang atau jasa ke arah yang lebih baik. Menurut Fendi Jiptono, promosi adalah komunikasi pemasaran yang dikerjakan untuk mempengaruhi, menyampaikan sesuatu, membujuk, serta meningkatkan pasar sasaran dari suatu perusahaan. Adapun teknik promosi yang akan kami terapkan, yaitu yang pertama ada paid marketing. Metode ini mengacu pada strategi di mana marketer harus menargetkan iklan kepada customer dan prospek berdasarkan minat, tujuan, atau interaksi mereka dengan brand. Kampanye pemasaran ini dapat memanfaatkan lebih dari satu saluran digital, termasuk SERP, platform media sosial, dan situs web yang berbasis komunitas. Selain itu, paid marketing juga bisa hadir dalam bentuk postingan sosial media bersponsor dan artikel dalam blog tamu. Yang kedua ada content marketing, yaitu jenis pendekatan yang berfokus pada pembuatan pendistribusian informasi atau konten yang relevan dengan kebutuhan prospek. Hal ini dilakukan secara rutin guna menarik minat prospek dan mendorong mereka pada proses pembelian produk atau layanan. Karena fokus pada strategi ini, kami akan berfokus pada komunikasi dan konten dapat disesuaikan untuk mencerminkan keperluan para konsumen. Yang berikutnya ada social media marketing, yaitu jenis pemasaran ini berfokus pada penyediaan konten yang menurut pelanggan berharga pada jaring sosial mereka untuk meningkatkan visibilitas dan trafik atau situs web. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara berbagi konten dalam bentuk artikel, video, dan gambar di platform media sosial. Yang ketiga ada earned media, yaitu sebuah strategi pemasaran yang dibuat dalam bentuk publikasi brand. Namun, orang-orang yang melakukan publikasi bukanlah perusahaan, melainkan pihak lain seperti pelanggan, audiens, influencer, dan pihak-pihak lainnya. Agar bisa berjalan dengan sukses, perusahaan harus memiliki pihak di luar perusahaan yang akan mempublikasikan konten, karena mereka akan mempengaruhi bagaimana brand terlihat di benak masyarakat. Yang kelima, ada email marketing, yaitu strategi yang mengacu pada prosedur yang dilakukan marketer untuk mencapai tujuan pemasaran dengan mengirimkan email kepada target audiens mereka. Meskipun dianggap efektif, kita harus tetap memperhatikan strategi pendekatan yang tepat saat menerapkan email marketing. Karena bila judul dan isi konten tidak menarik atau jadwal pengirimannya terlalu sering, audiens akan merasa enggan untuk membuka email perusahaan. Dan dalam strategi 4P tersebut, yang terakhir ada place atau tempat. Jadi tempat produksi kami akan berpusat di Ubud, tetapi kopi bubuk luwak akan kami pasarkan di berbagai coffee shop di Amerika Serikat yang bisa menarik dengan menyediakan berbagai jenis varian kopi baru. Yang dimana seperti kita ketahui warga Amerika sangat menyukai minuman kopi untuk memulai aktivitas maupun menikmati waktu. Oleh karena itu, dengan memasarkan melalui coffee shop di Amerika yang berdekatan dengan perusahaan atau public place, maka kami akan mempermudah perluasan pemasaran produk. Oke, next. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Jadi,
Sumber daya manusia atau SDM dalam konteks bisnis adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang sering pula disebut dengan karyawan. Dan sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga dalam perusahaan, karena tanpa manusia maka sumber daya perusahaan tidak akan dapat menghasilkan laba atau menambah nilainya sendiri. Dan karena itulah kita sangat membutuhkan manajemen sumber daya manusia. Adapun 5 tahap yang akan kami terapkan dalam merekrut karyawan, yaitu yang pertama proses seleksi administrasi, di mana kami akan melaksanakan penilaian dari latar belakang pendidikannya, pengalaman kerja, dan skill yang dimiliki oleh calon karyawan. Kemudian setelah lulus dari proses seleksi administrasi, akan ada interview dengan HRD, yang di mana calon kandidat akan diminta hadir dalam sesi wawancara. Selanjutnya, interview user, yang di mana calon karyawan akan diajukan beberapa pertanyaan seputar bidang pekerjaan yang akan mereka jalani maupun pengalaman dari tugas-tugas mereka sebelumnya. Keempat, ada psikotes. Dan seleksi psikotes ini bertujuan untuk melihat potensi dan bakat yang dimiliki oleh calon karyawan. Terakhir, ada wawancara dengan manajer HRD, yaitu proses rekrutmen yang satu ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan para calon karyawan pada posisi pekerjaan yang mereka pilih atau yang bersangkutan. Dan dalam pendirian usaha kopi luwak ini, kami menerapkan struktur organisasi lini, yaitu pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahannya. Adapun struktur organisasi pada usaha ini, itu akan dipimpin oleh direktur, kemudian di bawah direktur akan ada 4 manajer, yaitu manajer pemasaran dan penjualan, manajer operasional, manajer keuangan, dan manajer produksi. Di bawah manajer pemasaran dan penjualan akan ada sales marketing, dan di bawah manajer operasional akan dibantu dengan kepala bagian pergudangan, yang di bawahnya lagi akan ada staf kerja. Lalu untuk manajer keuangan akan mengatur karyawan di bawahnya, yaitu bagian penagihan dan akuntan. Lalu selanjutnya itu manajer produksi. Dan untuk di bagian penagihan itu akan ada staf yang bertugas untuk menagih barang yang terkirim dan belum dibayar. Sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembawaan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Gung Diva. Kepada Gung Diva, dipersilakan. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai operasional dalam usaha untuk melakukan rencana ekspor ke Amerika. Jadi, persiapan operasional adalah pengetahuan dasar bisnis ekspor-impor yang akan memungkinkan kita melakukan tindakan operasional di bidang ekspor-impor. Pengetahuan ini yang dimaksud seperti proses ekspor, sebagai contoh eksportir maupun importir yang akan berhubungan dengan pasar internasional. Menurut Porter, menjelaskan bahwa value chain itu terbagi dalam 2 jenis aktivitas. Yang pertama, ada aktivitas primer atau luar negeri untuk mengetahui produk yang kami pasarkan serta material serta calon konsumen juga ekspedisi apa yang kami gunakan, sehingga yang kedua ada operasi. Perusahaan kami itu sudah memproduksi bubuk kopi luwak melalui proses pengumpulan biji kopi dari kotoran luwak, pemilihan biji kopi untuk mendapatkan biji kopi lapisan ketiga, dan dilakukan proses aroma khas pada kopi tersebut. Langkah terakhir yaitu melakukan proses penggilingan biji kopi untuk menghasilkan output berupa bubuk kopi yang sangat halus. Yang ketiga yaitu logistik keluar atau outbound logistik. Keunggulan dalam bidang outbound logistik ini, kita dapat mendistribusikan produk kita tepat kepada tangan calon pembeli dengan ekspedisi yang telah kami rencanakan, serta penjadwalannya efektif sehingga dapat diterima oleh calon pembeli sesuai dengan keinginannya. Yang keempat yaitu pemasaran dan penjualan atau marketing and sales. Dalam bidang pemasaran ini dilakukan perusahaan kami dengan pendekatan kepada calon pembeli secara langsung atau survei ke perusahaan yang melakukan impor kopi dengan jenis kopi yang berbeda, dengan kesanggupan bekerja sama dengan kami sehingga kami dapat mendorong calon pembeli yang awam untuk mengkonsumsi dan tertarik pada produk kami.
Yang terakhir yaitu pelayanan atau service. Jadi, jika terjadi komplain after export dari produk kami, maka kami akan melakukan pembuktian atau pengujian terhadap komposisi atau kandungan dalam produk sehingga dapat memungkinkan kepada konsumen agar tidak merasa terugikan. Jika terdapat komplain terhadap hasil produksi yang kami ekspor, maka akan dilakukan ganti rugi atau melakukan proses return produk. Lalu yang kedua ada aktivitas sekunder atau support activities. Aktivitas sekunder yang ada dalam usaha kami itu yang pertama ada pengadaan atau procurement. Kegiatan pengadaan ini mengacu pada aktivitas pembelian kebutuhan secara terstruktur agar sesuai dengan finansial yang kita sudah rancang. Yang kedua, pengembangan teknologi atau teknologi development. Pengembangan teknologi yang kami gunakan dalam usaha kami itu terdapat teknologi berupa mesin-mesin. Karena kami menggunakan teknologi mesin berupa 5 jenis mesin. Yang pertama seperti mesin pencuci biji kopi, mesin oven, mesin pengupas biji kopi, mesin sangrai, dan mesin penggiling grinder. Yang terakhir yaitu manajemen sumber daya manusia atau human resource management. Sumber daya yang diperlukan di perusahaan kami itu melalui proses seleksi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di materi sumber daya manusia, di sana sudah dijelaskan secara rinci bagaimana proses rekrutmen dari sumber daya manusia. Saya lanjutkan kepada financial. Next. Finansial perusahaan. Yang pertama itu adalah analisis keuntungan. Di mana analisis keuntungan kami itu menghitung harga pokok produksi atau HPP dengan perhitungan total biaya dibagi dengan hasil produksi. Di mana total biaya itu didapat dari fixed cost 21.100.000 ditambah dengan variable cost 303.153.500 rupiah, sehingga mendapatkan hasil 329.153.500 rupiah dibagi dengan 2.500 kg produksi dalam 1 bulan. Jadi menghasilkan harga pokok produksi atau HPP setiap penjualan itu sebesar 131.661 rupiah. Yang kedua, harga jual. Harga jual yang kami cari itu dengan rumus harga pokok produksi yang ditambah laba yang kami inginkan, yaitu laba yang kami inginkan sebesar 30% dari HPP penjualan, yaitu sebesar 131.661 rupiah, sehingga mendapat hasil harga jual sebesar 171.159 rupiah. Yang kedua yaitu pendapatan dan keuntungan. Pendapatan dan keuntungan perusahaan kami dalam 1 tahun itu sebesar dalam 1 tahun sebesar 1.238.837.000. Dalam 1 bulannya perusahaan kami akan mendapatkan laba bersih sebesar 103.236.417 rupiah. Dengan keterangan mengenai rincian keuangan produk kami itu, kami memproduksi bubuk kopi luwak dengan estimasi kerja 5 hari dalam seminggu, sehingga dalam 1 bulannya itu terdapat 20 hari kerja dari karyawan pabrik. Untuk 1 hari kerja, karyawan tersebut akan menghasilkan 125 kg produksi bubuk kopi, sehingga dalam jumlah produksi bubuk kopi dalam 1 bulan itu sebanyak 2.500 kg bubuk kopi. Selanjutnya saya lanjutkan dengan BEP atau break even point. Next. BEP atau break even point di sini kami cari dengan rumus biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit, di mana biaya tetap kami itu sebesar 21.100.000 dibagi dengan harga jualnya 171.159 rupiah, dan menghasilkan hasil itu sebesar 534 kg. Jadi titik impas pendapatan dari biaya perusahaan yang tidak mengalami keuntungan atau kerugian itu dalam memproduksi sebanyak 543 kg bubuk kopi luwak. Lalu payback periodnya itu kita mencari dengan rumus investasi awal dikali 1 tahun dibagi dengan kas bersih per tahunnya. Kita mendapatkan hasil 0,5 tahun. Jadi pengembalian modal investasi yang
ada di perusahaan kami itu melalui keuntungan atau profit dalam kurun waktu selama 0,5 tahun, usaha kami sudah mendapatkan pengembalian modal investasi. Lalu yang terakhir adalah ROI atau Return on Investment, itu sebesar 23,58%. Sekian dari materi yang dapat saya bawakan. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas pembawaan terhadap Bung Diva. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya itu Tiara. Pada Tiara dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu resiko ekonomi. Tantangan ekonomi yang dihadapi dalam transaksi perdagangan internasional dapat ditimbulkan oleh faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi kurs valuta asing, tingkat suku bunga, maupun harga komoditas yang berdampak negatif terhadap arus kas. Tantangan terbesar dari transaksi perdagangan internasional adalah fluktuasi kurs valuta asing. Perubahan nilai mata uang asing yang tidak terduga dapat berdampak penting pada penjualan, harga, dan laba. Berfluktuasi nilai tukar rupiah tiap tahunnya terhadap dolar membuat perusahaan dihadapi pada tantangan ini. Dampak dari kerugian nilai tukar mata uang asing tersebut yaitu jika pendapatan dolar ditukarkan ke rupiah, maka akan mengalami penurunan keuntungan. Tidak hanya terdapat tantangan, namun juga terdapat peluang yang bisa didapatkan dari perdagangan internasional ke Amerika ini. Salah satunya yaitu kurs Amerika yang stabil. Hal ini menyebabkan dapat menguntungkan perusahaan karena rendahnya risiko penurunan kurs. Kemudian selanjutnya ada risiko politik. Tantangan politik yang dihadapi dalam transaksi perdagangan internasional yaitu banyaknya dokumen-dokumen yang harus diurus seperti surat izin usaha perdagangan, surat izin industri dari Dinas Perindustrian, kemudian izin usaha penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan dokumen-dokumen lainnya seperti kontrak penjualan, faktur perdagangan, pemberitahuan ekspor barang, polis asuransi, packing list, kemudian quality statement atau surat pernyataan mutu, kemudian bill of exchange atau vessel export for exporter. Karena banyaknya dokumen yang harus diurus tersebut, maka hal ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak hanya itu, peluang yang bisa kita dapatkan dalam transaksi perdagangan internasional ke Amerika, yaitu adanya pembebasan tarif bea masuk bagi ekspor asal Indonesia yang disebut juga fasilitas GSP. GSP adalah fasilitas perdagangan berupa pemberian secara sepihak oleh pemerintah Amerika kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974. Indonesia pertama kali mendapat fasilitas GSP pada tahun 1980. Pemberian GSP bagi ekspor Indonesia merupakan kebijakan yang menguntungkan Indonesia karena produk yang diekspor akan bisa masuk ke pasar Amerika dengan biaya masuk yang rendah. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Cahaya. Pada Cahaya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu ada risiko teknologi. Tantangan teknologi yang dihadapi dalam transaksi perdagangan internasional yaitu kendala pada jaringan pada saat mengakses informasi dari negara tempat ekspor produk. Seperti yang kita ketahui, jaringan di negara Indonesia lebih lambat dari negara Amerika yang merupakan negara maju. Oleh karena itu, pengiriman informasi menjadi lebih lambat dan juga kurangnya pengawasan cyber di Indonesia, membuat pengawasan data perusahaan rendah dan tingkat sabotase data perusahaan semakin tinggi. Peluang yang bisa kita dapatkan dalam transaksi perdagangan internasional yaitu luasnya dan cepatnya jangkauan pemasaran yang dapat kita lakukan menggunakan teknologi yang berkembang saat ini. Selain itu juga, dengan berkembangnya teknologi saat ini, kita bisa memantau perkembangan ekspor produk kami di negara tersebut. Dari wilayah produk itu diproduksi sehingga lebih efisien dan efektif serta meminimalisir pengeluaran perusahaan. Selanjutnya ada risiko sosial budaya. Tantangan sosial budaya yang dihadapi dalam transaksi perdagangan internasional ke Amerika
yaitu perdagangan kultur. Contohnya dari segi bahasa yang berbeda, sehingga akan menyulitkan dalam berkomunikasi. Selain itu juga kebiasaan dalam menjalin suatu hubungan bisnis yang berbeda. Selanjutnya ada peluang yang bisa kita dapatkan dalam transaksi perdagangan internasional bubuk kopi luwak ke Amerika, yaitu kita bisa melihat dari kebiasaan warga negara yang dimana mengkonsumsi kopi untuk memulai aktivitas maupun menikmati di waktu senggang. Oleh karena itu, dari kebiasaan tersebut, kita bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk memasarkan produk ke Amerika. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Namun sebelum kami tutup, kami akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami, yaitu kopi luwak merupakan kopi yang berasal dari kotoran luwak, yang dimana sudah mulai proses pengolahan lebih lanjut. Kopi luwak juga memiliki beberapa khasiat yang dapat menangani stres maupun aman untuk lambung. Nah, kopi luwak ini juga memiliki keunggulan lainnya, yaitu memiliki rasa yang berciri khas. Kelompok kami ingin mengekspor ke negara Amerika karena memiliki peluang tinggi, yang dimana seperti kita ketahui bahwa penduduk di sana menjadikan kopi sebagai kebutuhan pokok mereka, baik untuk memulai aktivitasnya. Oleh karena itu, kami berkeinginan untuk mengekspor ke pangsa pasar Amerika. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami perbuat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.